Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti Setianingsih, NIM K1317030. Di sini saya akan mempresentasikan seminar matematika saya dengan dosen pengampu Dr. Ikrar Pramudia, MSI. Judul dari seminar matematika saya adalah dekomposisi graf kipas. Di dalam presentasi ini saya akan menyampaikan 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Untuk latar belakang masalah, yaitu teori graf merupakan salah satu cabang matematika yang diperkenalkan pertama kali oleh matematikawan dari Swiss, yaitu Leonardo Euler, pada tahun 1736. Teori graf mengalami perkembangan yang pesat dan banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teori graf banyak digunakan dalam cabang ilmu pengetahuan, antara lain kimia, kelistrikan, ilmu komputer, ekonomi, pertandingan olahraga, dan lain-lain. Salah satu perkembangan dalam teori graf adalah kajian tentang dekomposisi graf. Kemudian kemunculan jurnal yang membahas tentang dekomposisi graf. Salah satunya adalah jurnal yang disusun oleh Nur Rahmawati dan Budi Rahajeng yang berjudul Dekomposisi Graf Sikel, Graf Roda, Graf Gir, dan Graf Persahabatan. Kemudian dekomposisi graf dapat digunakan pada graf kipas. Dan untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana dekomposisi pada graf kipas. Yang kedua, bagaimana cara menentukan dekomposisi dari graf kipas. Tujuan penulisan, yang pertama mengetahui dekomposisi pada graf kipas. Yang kedua, mengetahui cara menentukan dekomposisi dari graf kipas. Untuk manfaat penulisan, yang pertama dapat mengetahui dekomposisi dari graf kipas dan cara menentukan dekomposisi dari graf kipas. Yang kedua, dapat memperdalam pengetahuan pembaca mengenai teori graf dan dekomposisi graf. Lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan yang terdiri dari kajian teori dan pembahasan. Untuk kajian teori, yang pertama graf. Suatu graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VG, EG ditulis dengan notasi G sama dengan VG, EG. Yang dalam hal ini VG adalah himpunan titik atau simpul berhingga yang tidak kosong, dan EG adalah himpunan bagian berhingga sisi yang mungkin kosong, yang mengaitkan suatu titik dengan titik yang lainnya. Nah, pada contoh di sini yaitu graf dengan titik V1, V2, dan V3. Dan sisinya adalah E1, E2, dan E3. Kemudian bertetanggaan atau adjacent. Dua buah titik pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga apabila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika U, V adalah sebuah sisi pada graf G. Pada gambar graf H di sini, titik V1 bertetangga dengan titik V2 dan V5. Kemudian bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan titik U dan V. Nah, pada gambar graf H, sisi E1 bersisian dengan titik V1 dan V2. Kalau misal untuk sisi E3, dia bersisian dengan V3 dan V4. Kemudian derajat. Derajat suatu titik pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan titik tersebut. Selanjutnya, notasi dV menyatakan derajat titik V. Nah, pada gambar graf H, derajat dari titik V1 adalah 2 karena bersisian dengan sisi E1 dan E5. Kemudian subgraf. Graf H disebut subgraf dari G jika himpunan titik di H adalah subset dari himpunan titik-titik di G, dan himpunan sisi di H adalah subset dari himpunan sisi di G. Dapat ditulis VH subset dari VG dan EH subset dari EG. Nah, di sini ada contoh graf G dan juga subgraf dari graf G, yaitu V3, V4, V5 merupakan subset dari titik pada graf G. Kemudian E3 dan E4 merupakan subset dari sisi graf G. Subgraf merentang. Subgraf H dari graf G yang memiliki himpunan titik yang sama pada G, atau jika subgraf H dengan VH sama dengan VG, maka H disebut subgraf merentang dari G. Nah, untuk contoh di sini ada graf G dan di sini adalah subgraf merentang dari graf G karena
V1, V2, V3, V4, V5 sama dengan titik pada graf G. Kemudian ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana itu sendiri adalah graf yang tidak mengandung gelang atau loop maupun sisi ganda. Kemudian untuk graf yang tak sederhana adalah graf yang mengandung loop atau gelang maupun sisi ganda. Nah, pada dua contoh di sini, untuk sisi E8 merupakan gelang atau loop, dan E3 dan E4 merupakan sisi ganda. E6 dan E7 juga sisi ganda. Nah, untuk graf berarah dan graf tak berarah, graf berarah adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Nah, pada contoh di sini, setiap sisi pada graf mempunyai orientasi arah. Kemudian graf tak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang setiap sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Nah, contoh di sini, setiap sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Kemudian graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap pasang titik yang berbeda dihubungkan oleh suatu sisi. Graf lengkap dengan n buah titik dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1. Nah, graf lengkap atau graf komplit digambarkan seperti ini. Untuk K1 ada 1 titik, kemudian K2 ada 2 titik dan 1 sisi. Kemudian K3 ada 3 titik dan 3 sisi, di mana setiap titik dihubungkan oleh suatu sisi. Nah, kemudian di sini ada K4 dan seterusnya. Graf lintasan atau path graph. Graf lintasan adalah graf yang terdiri dari sebuah lintasan tunggal. Graf lintasan dengan n vertex dilambangkan oleh Pn. Perhatikan bahwa Pn memiliki n tepi dan dapat diperoleh dari graf siklus Cn dengan menghapus sebuah sisi. Nah, pada contoh di sini ada graf lintasan P1. Ada 1 titik, kemudian P2, 2 titik dan 1 sisi, P3, dan seterusnya sampai Pn. Kemudian graf kipas. Graf kipas dibentuk dari penjumlahan graf komplit K1 dan graf lintasan Pn, yaitu Fn sama dengan K1 plus Pn. Dengan demikian, graf kipas mempunyai n plus 1 titik dan 2n min 1 sisi. Nah, kita tadi sudah membahas tentang graf komplit atau graf lengkap dan graf lintasan. Nah, untuk gambar graf K1 digambarkan seperti ini, mempunyai 1 titik. Dan graf Pn seperti ini. Nah, diperoleh gambar dari graf kipas. Nah, penamaan titik atau vertex pada graf kipas Fn, vertex pertama diberi nama V0, vertex kedua diberi nama V1. Nah, V0 ada di sini, V1 di sini. Kemudian begitu seterusnya sampai vertex ke I, diberi nama VI, di mana I sama dengan 0 sampai N. Nah, di sini dari V1, V2 sampai Vn. Penamaan pada sisi graf kipas Fn diberi nama EI sama dengan V0, VI. Nah, kita mulai dari sini penamaan sisinya E1, kemudian di sini E2 dan seterusnya. Untuk 0 kurang dari sama dengan I, kurang dari sama dengan N. Dan EN plus 1 sama dengan VI, VI plus 1. Untuk 0 kurang dari I kurang dari N, di mana I sama dengan 1 sampai N. Nah, nanti setelah dari sini penamaannya kemudian lanjut di sini dan seterusnya. Kemudian isomorfisme. Dua graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika ada korespondensi satu-satu antara vertex-vertex keduanya dan antara sisi keduanya. Sehingga jika sisi E bersisian dengan vertex O dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkorespondensi satu-satu di G2 juga harus bersisian dengan vertex U aksen dan V aksen di G2. Misalkan di sini ada graf G1 dan graf G2. Untuk graf G1, titik A berkorespondensi satu-satu dengan titik W di graf G2. Kemudian sisi E1 berkorespondensi satu-satu dengan sisi F2 dan seterusnya. Kemudian untuk faktorisasi, graf G dikatakan dapat difaktorkan ke dalam faktor-faktor G1 sampai GT.
Jika faktor-faktor tersebut merupakan sisi yang saling lepas, untuk setiap pasangan sisi dan gabungan EGI dari I sama dengan 1 sampai T sama dengan EG, jika G difaktorkan ke dalam G1 sampai GT, maka dituliskan dengan G merupakan penjumlahan dari G1 sampai GT dan disebut sebagai faktorisasi G. Nah, di sini ada contoh graf komplit K4 yang kita namakan graf G. Nah, bentuk faktorisasi graf komplit G adalah sebagai berikut. Di sini gambarnya. Selanjutnya, untuk dekomposisi graf G adalah koleksi himpunan dari HI dari subgraf G sedemikian sehingga HI sama dengan EI untuk suatu EI suatu subset EG dan himpunan EI adalah partisi dari EG. Jika himpunan HI adalah sebuah dekomposisi dari G, maka G dapat ditulis sebagai penjumlahan sisi H1 sampai Hn, di mana N merupakan banyaknya himpunan dari HI. Jika himpunan HI adalah dekomposisi dari graf G dan HI isomorfik dengan H untuk setiap I tertentu, maka G adalah H dekomposisi. Nah, contoh di sini ada sebuah graf dan didekomposisikan dengan K2, di mana jumlahnya ada 2. Maka diperoleh partisi sisi-sisi pada graf G adalah sebagai berikut. Dari H1 sampai H6 dibagi menjadi 6 partisi dari sisi EG, yaitu H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Dengan masing-masing partisi terdiri dari 2 sisi. Karena G merupakan penjumlahan dari H1 sampai H6, maka G adalah 2K, 2 dekomposisi. Selanjutnya ke pembahasan dari dekomposisi graf kipas. Nah, di sini diberikan graf kipas Fn dengan N sama dengan 2, gambarnya seperti ini. Dengan titik V0, V1, V2, kemudian sisinya E1, E2, dan E3. Nah, partisi-partisi dari graf F2 digambarkan seperti ini. Terdiri dari 3 partisi, yaitu H1 sampai H3. Di mana setiap partisi ini memuat satu buah graf K2. Karena setiap subgrafnya isomorfik dengan K2. Kemudian untuk graf kipas Fn dengan N sama dengan 3 digambarkan seperti ini. Kemudian diperoleh partisi-partisi dari graf F3 seperti ini. Nah, terdapat 5 partisi, di mana setiap subgrafnya isomorfik dengan K2. Lanjut ke graf kipas Fn dengan N sama dengan 4. Caranya juga sama. Gambarnya seperti ini, V0 sampai V4 titiknya. Kemudian partisi-partisi dari graf F4 ada 7 partisi, di mana setiap subgrafnya isomorfik dengan K2. Untuk graf Fn dengan N sama dengan 5, digambarkan seperti ini. Kemudian diperoleh partisi-partisi dari graf F5, ada 9 partisi, H1 sampai H9. Kemudian untuk graf F6 diperoleh gambar seperti ini. Dan diperoleh partisi-partisi dari graf F6 ada 11 partisi, yaitu H1 sampai H11 yang berupa K2. Kemudian graf kipas F7, gambarnya seperti ini. Dari V0, V1 sampai V7 untuk titik-titiknya. Dan sisinya dari E1 sampai E13. Nah, diperoleh partisi-partisi dari graf F7 seperti ini, yaitu ada 13 partisi dari H1 sampai H13. Nah, untuk graf kipas F8 gambarnya seperti ini. Diperoleh partisi sebanyak 15 partisi. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, diperoleh tabel dekomposisi pada graf kipas Fn. Nah, untuk graf kipas F2, dekomposisinya yaitu F2 sama dengan penjumlahan dari H1 sampai H3. Untuk H dekomposisinya, setiap HI isomorfik dengan K2. Nah, banyaknya titik dan sisinya untuk setiap partisi atau subgrafnya
titiknya terdiri dari 2 dan sisinya yaitu 1. Kemudian untuk F3 dekomposisinya yaitu F3 merupakan penjumlahan dari H1 sampai H5. Untuk H dekomposisinya setiap subgraf isomorfik dengan K2. Banyak titiknya yaitu 2 dan sisinya yaitu 1. Dan diperoleh pula sampai Fn. Untuk Fn dekomposisinya merupakan penjumlahan dari H1 sampai H2n-1. Setiap subgrafnya isomorfik dengan K2, kemudian banyak titiknya yaitu 2 dan sisinya yaitu 1. Nah, berdasarkan tabel dekomposisi pada graf kipas Fn diperoleh suatu teorema, yaitu jika graf kipas Fn dengan n lebih dari sama dengan 2, maka Fn merupakan K2 dekomposisi. Untuk pembuktiannya, misal graf kipas Fn dengan Vfn sama dengan V0, V1 sampai Vn, dan Efn sama dengan E1, E2 sampai E2n-1, graf kipas Fn dipartisi menjadi subgraf Hi sama dengan Ei yang berupa K2. Di mana I tidak sama dengan J, maka irisan dari Hi dan Hj adalah himpunan kosong. Misalkan graf kipas Fn merupakan penjumlahan dari H1 sampai H2n-1, graf kipas Fn dipartisi menjadi untuk I kurang dari sama dengan N, maka subgraf Hi sama dengan V0, Vi, di mana I sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk N kurang dari I kurang dari sama dengan 2N-1, maka subgraf Hi dituliskan dengan Vm, Vm plus 1. Dengan M plus 1 kurang dari sama dengan N, di mana M sama dengan 1 sampai 2N-1. Akan ditunjukkan bahwa setiap subgraf tersebut saling lepas atau dapat dikatakan setiap subgraf tidak memiliki sisi yang sama. Nah, setiap subgraf dikatakan saling lepas jika I tidak sama dengan J, maka irisan dari Hi dan Hj merupakan himpunan kosong, di mana I sama dengan 1 sampai 2N-1 dan J sama dengan 1 sampai 2N-1. Kemudian, pembuktian dilakukan melalui kontraposisinya. Untuk I kurang dari sama dengan N, pernyataan jika I tidak sama dengan J, maka irisan dari Hi dan Hj merupakan himpunan kosong. Ekuivalen dengan mengatakan jika irisan dari Hi dan Hj bukan merupakan himpunan kosong, maka I sama dengan J, di mana I sama dengan 1 sampai N, dan J sama dengan 1 sampai N. Nah, irisan dari Hi dan Hj bukan merupakan himpunan kosong, artinya terdapat Ek anggota dari irisan Hi dan Hj, di mana K anggota dari bilangan asli, sehingga Ek anggota Hi dan Ek anggota dari Hj. Jika Ek anggota dari Hi, maka Ek dituliskan dengan V0, Vi. Begitu pula jika Ek anggota dari Hj, maka Ek dituliskan dengan V0, Vj. Akibatnya diperoleh V0, Vi sama dengan V0, Vj. Sehingga diperoleh Vi sama dengan Vj, maka I sama dengan J. Terbukti bahwa jika irisan dari Hi dan Hj bukan merupakan himpunan kosong, maka I sama dengan J, di mana I sama dengan 1 sampai N, dan J sama dengan 1 sampai N. Kemudian lanjut untuk N kurang dari I, kurang dari sama dengan 2N-1. Pernyataan jika I tidak sama dengan J, maka irisan dari Hi dan Hj merupakan himpunan kosong. Ekuivalen dengan mengatakan jika irisan dari Hi dan Hj bukan merupakan himpunan kosong, maka I sama dengan J, di mana I sama dengan 1 sampai 2N-1, dan J sama dengan 1 sampai 2N-1. Irisan dari Hi dan Hj bukan merupakan himpunan kosong, artinya terdapat Ek anggota dari irisan Hi dan Hj, di mana K anggota dari bilangan asli, sehingga Ek anggota dari Hi dan Ek anggota dari Hj. Pilih Ek sama dengan Vi, Vi plus 1, di mana Ek anggota Hi dengan I plus 1 kurang dari sama dengan N. Begitu pula pilih Ek sama dengan Vj, Vj plus 1, di mana Ek anggota dari Hj dengan J plus 1 kurang dari sama dengan N. Akibatnya, Vi, Vi plus 1
sama dengan VC, VC plus 1. Sehingga diperoleh VI sama dengan VC dan VI plus 1 sama dengan VC plus 1. Maka I sama dengan J. Terbukti bahwa irisan dari HI dan HJ bukan merupakan himpunan kosong. Maka I sama dengan J, di mana I sama dengan 1 sampai 2N-1 dan J sama dengan 1 sampai 2N-1. Hal ini juga membuktikan bahwa pernyataan jika I tidak sama dengan J, maka irisan dari HI dan HJ merupakan himpunan kosong, di mana I sama dengan 1 sampai 2N-1 dan J sama dengan 1 sampai 2N-1 bernilai benar. Terbukti bahwa jika I tidak sama dengan J, maka irisan dari HI dan HJ merupakan himpunan kosong. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sisi yang sama pada setiap subgraf atau dikatakan saling lepas. Dengan demikian, terbukti bahwa untuk setiap I sama dengan 1 sampai 2N-1 dan Fn merupakan penjumlahan dari H1 sampai H2N-1, maka Fn merupakan K2 dekomposisi. Selanjutnya diberikan contoh, tentukan dekomposisi dari graf kipas F9. Nah, penyelesaiannya diberikan graf kipas Fn dengan N sama dengan 9. Misal G adalah graf kipas F9, titik-titik dari G adalah V0 sampai V9. Nah, berdasarkan teorema yang kita temukan tadi, maka graf kipas F9 dapat dipartisi menjadi subgraf HI sama dengan EI, yang berupa K2, dengan I sama dengan 1 sampai 17. Partisi dari graf kipas F9 adalah H1 sampai H17, di mana F9 merupakan penjumlahan dari H1 sampai H17. Kemudian dijabarkan untuk I sama dengan 1 sampai 9, HI ditulis dengan aturan HI sama dengan V0, VI, di mana I sama dengan 1 sampai N. Untuk H1 sama dengan V0, V1, karena I-nya kita ganti dengan 1. Kemudian H2, V0, V2, karena I-nya kita ganti dengan 2. Dan seterusnya sampai H9 sama dengan V0, 9. Nah, untuk I sama dengan 10 sampai 17, HI ditulis dengan aturan HI sama dengan VM, VM plus 1 dengan M plus 1 kurang dari sama dengan N, di mana M sama dengan 1 sampai 2N min 1. Nah, untuk H10 sama dengan V1, V2, karena M kita ganti dengan 1 dan M plus 1 kita ganti dengan 2. Dan seterusnya sampai H17 sama dengan V8, V9. Nah, karena G merupakan penjumlahan dari H1 sampai H17, di mana setiap subgraf HI isomorfik dengan K2, maka F9 merupakan K2 dekomposisi. Nah, terakhir, bab 3 penutup terdiri dari simpulan dan saran. Untuk simpulan, yang pertama, graf kipas dibentuk dari penjumlahan graf komplit K1 dan graf lintasan PN, yaitu Fn sama dengan K1 plus PN. Jika graf kipas Fn dengan N lebih dari sama dengan 2, maka Fn merupakan K2 dekomposisi. Kemudian yang kedua, penamaan titik atau vertek pada graf kipas Fn, vertek pertama diberi nama V0, vertek kedua diberi nama V1, begitu seterusnya sampai vertek ke I diberi nama VI, di mana I sama dengan 0 sampai N. Nah, penamaan pada sisi graf kipas Fn diberi nama EI sama dengan V0, VI untuk 0 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N. Dan EN plus 1 sama dengan VI, VI plus 1 untuk 0 kurang dari I kurang dari N, di mana I sama dengan 1 sampai N. Dengan aturan penamaan titik tersebut dapat diketahui dekomposisi dari graf kipas Fn. Untuk I kurang dari sama dengan N, maka subgraf HI dituliskan dengan V0, VI, di mana I sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk N kurang dari I, kurang dari sama dengan 2N-1, maka subgraf HI dituliskan dengan VM, VM plus 1. Dengan M plus 1 kurang dari sama dengan N, di mana M sama dengan 1 sampai 2N-1. Nah, untuk saran, pada makalah ini dibahas tentang dekomposisi graf kipas Fn. Selanjutnya, pembaca dapat menerapkan teorema yang terdapat dalam makalah ini untuk menerapkan ketika akan mencari dekomposisi dari suatu graf kipas Fn
dengan N yang jumlahnya banyak. Pembaca diharapkan dapat menentukan dekomposisi dari graf yang lainnya, karena dalam makalah ini hanya membahas mengenai dekomposisi dari graf kipas Fn. Nah, untuk mencari referensi dari dekomposisi graf, kita bisa mencari dari referensi ini, atau boleh mencari referensi yang lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.